Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai materi partikel dan materi ya. Jadi ini untuk materi pertama di semester kedua ini. Kita mulai saja. Jadi materi tersusun dari partikel-partikel yang dapat berbentuk atom, molekul ataupun ion. Jadi di sini ada kesamaan bahwa materi itu tersusun dari partikel yaitu atom, molekul ataupun ion. Kemudian kita lihat mengenai atom. Atom ini adalah merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur-unsur tersebut. Jadi analoginya di sini ada sebuah besi, misalkan sepotong besi dibagi menjadi dua, maka tiap potongan masih mempunyai sifat-sifat besi. Kemudian jika potongan itu dibagi dan dibagi lagi, jadi misalkan kita potong, maka kedua potongan tersebut masih mempunyai sifat sebagai besi. Kemudian kita potong lagi, terus kita potong, sehingga menjadi tidak bisa dipotong lagi dan dia menjadi bagian terkecil. Nah, bagian terkecil ini adalah disebut dengan atom besi. Jadi tentunya sangat kecil sekali ya, karena pemotongan ini bisa pemotongan yang mikroskopik ya. Dengan menggunakan laser maka bisa dipotong menjadi sangat kecil sekali. Kemudian ini adalah teori atom terakhir yang dikemukakan oleh Dalton. Jadi teori atom ini berkembang mulai dari teori atom sebelumnya sampai akhirnya yang sampai saat ini dipakai adalah teori atom Dalton. Setiap materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. Kemudian unsur adalah materi yang terdiri atas atom sejenis. Jadi kalau misalkan adalah unsur gas CO atau unsur gas oksigen, berarti dia terdiri dari atom-atom oksigen. Atom-atom suatu unsur adalah identik tetapi berbeda dari atom unsur lain. Jadi maksudnya atom CO, atom oksigen, atom O itu sama dengan atom yang lain tetapi berbeda dengan atom karbon. Nah, ini maksudnya ya. Kemudian senyawa adalah materi yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi jika ada dua atom atau lebih yang bergabung, maka dia disebut senyawa. Reaksi kimia adalah penataan ulang atom-atom. Nah, jadi suatu atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dia bisa ditata ulang sehingga dia menjadi reaksi kimia, menjadi bahan kimia yang lain. Kemudian untuk molekul ini adalah dua atom atau lebih yang sama atau berbeda dapat bergabung membentuk molekul. Contohnya adalah molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur itu misalkan H2, Cl2. Nah, ini karena dia atom sejenis, dia membentuk molekul unsur. Kalau molekul senyawa terdiri atas atom yang tidak sejenis. Ion ini masih ada hubungannya dengan atom, hanya saja ion ini adalah atom yang bermuatan listrik. Karena dia bermuatan, maka muatannya bisa muatan positif yang disebut dengan kation ataupun muatan negatif yang disebut dengan anion. Ini ada daftar ion positif dan negatif. Ini wajib dihafalkan. Jadi nanti saya minta kalian membuat video untuk menghafalkan ini, kemudian silakan dikirimkan sebagai tugas. Nanti linknya saya berikan ya. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian kita lanjut ke materi kedua. Materi yang kedua adalah mengenai mol. Stoikiometri
Sebelum ke stoikiometri, kita dulu ke konsep mol ya. Jadi konsep mol ini adalah satuan yang menyatakan jumlah atau menyatakan jumlah partikel, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian stoikiometri adalah perhitungan kimia yang berhubungan dengan jumlah partikel. Nah, ini konsep mol ini ada 3. Jadi mol itu punya 3 hubungan atau 3 konsep. Yang pertama adalah mol dengan massa, kemudian mol dengan jumlah atom atau jumlah partikel, kemudian yang terakhir mol dengan volume atau ya. Kita bahas dulu mengenai mol dengan jumlah partikel. Jadi dinyatakan bahwa 1 mol zat itu mempunyai partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 butir partikel. 10 pangkat 23 ini berarti kalau 1 triliun itu adalah 10 pangkat 12, berarti ini 1 triliun ya, jadi sekitar ya 1 triliun. Kemudian partikel ini terdiri dari atom, molekul ataupun ion. Jadi bilangan Avogadro ini menyatakan 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga hubungan antara jumlah partikel sama dengan mol kali L. Jadi misalkan diketahui sebuah zat ada 2 mol, berarti jumlah partikelnya adalah 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini misalkan contoh soalnya. Contoh hubungan mol dengan partikel. Hitung jumlah atom dalam 5 mol besi ya. Maka kita kalikan aja bahwa jumlah atom Fe sama dengan 5 kali 6 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3 kali 10 pangkat 24. Atau sebaliknya, hitung jumlah mol dari 1,5 kali 10 pangkat 24 molekul gula. Maka mol gulanya akan sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 24 dibagi 6 kali 10 pangkat 23 sama dengan 2,5 mol. Ini soal-soal silakan dikerjakan, nanti saya berikan link untuk mengumpulkan. Kemudian hubungan mol dengan massa, ini yang paling sering kita pakai ya, karena memang lebih mudah ditimbang atau lebih mudah dihitung, lebih mudah diukur ya. Hubungannya adalah massa akan sama dengan mol dikalikan AR atau MR. AR ini adalah massa atom relatif jika yang dihitung adalah suatu unsur, misalkan molnya gas H2 maka menggunakan AR ya. Tetapi jika yang dihitung adalah suatu senyawa, misalkan molnya NaCl, maka menggunakan MR. Kita langsung saja masuk ke contoh perhitungan. Berapa gram massa 5 mol glukosa? Kemudian yang lainnya berapa AR unsur X jika 0,2 mol X mempunyai massa 8 gram. Ini ya jawaban soalnya. Massa glukosa akan sama dengan 5 mol kali 180, berarti sama dengan 900 gram. Kemudian untuk unsur X nya, karena gramnya adalah 8 dan molnya 0,2, maka AR nya berarti 8 per 0,2 sama dengan 40 ya. Untuk AR dan MR ini tanpa satuan ya, jangan lupa ya. Soal-soal juga sama, silakan nanti dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah mol dengan volume. Sebagai catatan bahwa mol dengan volume ini hanya berlaku untuk gas. Sekali lagi, hanya berlaku untuk gas. Maka hubungannya adalah mol volume akan sama dengan mol kali 22,4 volume dalam liter. Catatannya bahwa
keadaannya harus standar ya, keadaan standar, yaitu suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Ini maka akan sama dengan ini, bahwa 1 mol zat tertentu itu dia akan memiliki volume 22,4 liter, sehingga volume zatnya itu akan sama dengan mol dibagi 22,4. Kalau tidak dalam keadaan standar, maka perhitungan molnya akan memenuhi rumus ini, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P-nya adalah tekanan gas, kemudian V-nya adalah volume gas, sedangkan N-nya adalah jumlah mol gas. R-nya ini adalah tetapan, nilainya adalah 0,08205, tergantung dari berapa satuan yang digunakan, satuan gas ataupun satuan volumenya. Ini contoh soalnya. Hitung volume dari 23 gram gas NO2 pada keadaan standar. Nah, jadi ada masanya, kemudian ada MR, berarti kita hitung dulu molnya, setelah itu baru kita hitung volumenya. Ya, ini ya, kita hitung molnya dulu, ketemu 0,5 mol. Karena 1 mol sama dengan 22,4 liter, berarti kalau 0,5 mol berarti 0,5 kali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Kemudian berapa massa dari 14 liter gas O2 pada keadaan STP ya? Ya, 14 liter gas O2 berarti kita jadikan mol dulu. 14 dibagi 22,4 akan sama dengan 0,625 mol. Sedangkan AR nya adalah 32, berarti 0,625 kali 32 gram sama dengan 20 gram. Itu contoh soalnya. Ini soal latihannya, silahkan dikerjakan juga. Ya, saya kira cukup di sini dulu untuk kali ini. Silakan dikerjakan soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.